langsung masuk ke materi barisan aritmatika. Nah, teman-teman, ada yang tahu apa yang dikatakan dengan barisan aritmatika? Ya, yang dikatakan dengan barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan yang selisih atau beda antara dua suku yang berurutan selalu sama. Nah, contoh, coba teman-teman perhatikan mistar ini. Nah, di mana ada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, saya mau tanya, berapakah selisih antara 0 dengan 1? Ya, selisih antara 0 dengan 1 yaitu 1. Di mana 0 adalah kita misalkan dengan U1. Sedangkan yang 1 adalah merupakan kita misalkan menjadi U2. Maka selisihnya yaitu ataupun bedanya dari U1 dengan U2 dengan cara U2 dikurang U1, berarti U2-nya 1. Misal U2 1 dikurang U0. U1-nya itu 0. Sama dengan satu. Nah, jadi selisih dari U2 dengan U1 atau U1 dengan U2 yaitu 1. Nah, yang dikatakan dengan barisan aritmatika yaitu suatu barisan yang memiliki selisih atau beda yang antara dua suku yang berurutan itu selalu sama, yaitu U1 dengan U2 memiliki selisih 1. U2 dengan U3 memiliki selisih yang sama juga, yaitu 1. Dan U3 dengan U4 memiliki selisih yang sama, yaitu 1. Nah, suatu barisan yang dikatakan dengan barisan aritmatika yaitu mempunyai selisih atau beda yang sama dengan dua suku yang berurutan. Sampai di sini paham apa yang dikatakan dengan barisan aritmatika? Oke, kita lanjut yang kedua. Nah, jika kalian memulai barisan aritmatika dengan suku pertama A dan beda B, maka kalian mendapatkan barisan berikut. Nah, kita misalkan bahwasannya suku pertama itu adalah sama dengan A dan selisih ataupun bedanya kita misalkan dengan B. Nah, kita mulai dengan suku pertama, lalu jumlahkan dengan beda B. Berarti suku pertama kita jumlahkan dengan bedanya, yaitu B. Lalu dituliskan jumlahnya. Nah, misal A adalah suku pertama, maka apabila kita jumlahkan dengan bedanya, yaitu A ditambah B, menjadi ini adalah suku kedua. Dan suku ketiga menjadi A ditambah 2B. A tambah B ditambah B sama dengan 2B. Selanjutnya suku yang keempat yaitu suku yang ketiga ditambah B lagi, yaitu A ditambah 2B ditambah B sama dengan A ditambah 3B, dan seterusnya, di mana kita dapatkan A ditambah N dikurang 1 dikali B, atau kita sebut dengan UN. Tampak bahwa untuk mencari UN yaitu sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, di mana suku ke N barisan aritmatika adalah dapat kita rumuskan bahwasannya suku ke N barisan aritmatika adalah UN sama dengan A tambah N dikurang 1 dikali B. Nah, di mana apa sih yang dibilang katakan UN, A, N, B? Nah, di mana UN itu adalah suku ke N. Dan A adalah suku pertama, B merupakan beda, dan N banyaknya suku. Contoh, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan sama-sama contoh soalnya. Nah, tentukan suku pertama, beda, dan suku ke-20 dari barisan 12, 7, 5. Penyelesaian. Nah, 12, 7, 5. Nah, 12 ini merupakan suku yang pertama, yaitu U1. Nah, berarti U1-nya sama dengan 12. Berarti sudah diketahui bahwasanya suku pertama dari 12, dari barisan 12, 7, 5 yaitu 12. Nah, selanjutnya kita mencari beda. Dimana untuk mencari beda yaitu U2 dikurang U1, yaitu U2-nya berapa?
Ya, 7 dikurang U1-nya berapa? 12. Jadi sama dengan 7 dikurang 12 sama dengan min 5. Nah, selanjutnya itu bedanya kita dapat adalah min 5. Nah, selanjutnya bagaimana cara untuk mencari suku ke-20? Nah, untuk mencari suku ke-20, maka kita gunakan rumusan barisan suku ke N barisan aritmatika, yaitu UN yaitu suku ke N berarti sama dengan suku pertama ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, kita mencari suku yang ke-20 berarti U20 sama dengan suku pertama tadi berapa? Ya, 12 ditambah N-nya adalah 20 dikurang 1 dikali beda berapa? Ya, min 5. Berarti 12 ditambah 19 dikali min 5 sama dengan 12 ditambah 19 dikali min 5 hasilnya ialah min 95. Jadi 12 ditambah min 95 menghasilkan min 83. Sampai di sini paham? Oke, kita lanjut jika sudah paham. Contoh yang berikutnya yaitu suku ke-4 dan suku ke-7 suatu barisan aritmatika berturut-turut adalah 17 dan 29. Suku ke-25 barisan tersebut adalah, nah ditanya di sini adalah suku 25 dari barisan tersebut. Penyelesaian. Diketahui apa-apa aja teman-teman? Ya, yang diketahui yang pertama adalah U4 sama dengan 17 dan U7 sama dengan 29. Nah, ditanya U yang ke-25. Nah, bagaimana cara untuk mencari U yang ke-25? Nah, pertama kita akan dieliminasi dari persamaan dari yang kita ketahui, yaitu U4 itu sama dengan A ditambah 3B sama dengan 17 dan U7 itu sama dengan A ditambah 6B sama dengan 29. Nah, kita eliminasi persamaan ini. Nah, berarti kita kurangkan A tambah 3B sama dengan 17, A ditambah 6B sama dengan 29, kita kurangkan eliminasi yaitu A habis, kita coret A habis. Nah, berarti 3B dikurang min 6B, berarti hasilnya min 3B sama dengan 17 dikurang 29 sama dengan min 12, berarti B sama dengan 4. Selanjutnya, nah sekarang kan kita sudah mengetahui beda, berarti kita akan mencari suku yang pertama. Nah, cara saya mencari suku yang pertama, kita ambilkan salah satu. Bisa jadi dari suku ke-4 ataupun suku ke-7. Nah, di sini saya mengambil yaitu dari suku ke-4. A ditambah 3B sama dengan 17. A ditambah 3 dikali B. B-nya adalah kita dapat tadi 4. Berarti kita masukkan saja A ditambah 3 dikali 4 sama dengan 17. Berarti A sama dengan 5. Yaitu A sama dengan 17 dikurang dengan 12 dengan menghasilkan yaitu 5. Nah, selanjutnya kita masuk ke untuk mencari yang ditanya adalah suku ke-25, yaitu dengan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. U25 sama dengan 5, kan suku pertama kita dapat yaitu 5. 5 ditambah N25, 25 dikurang 1 dikali B. Bedanya berapa tadi? Ya, 4. Maka 4 sama dengan 5 ditambah 24 dikali 4 sama dengan 5. 24 dikali 4 yaitu hasilnya 96. Jadi 5 ditambah 96 menghasilkan 101. Nah, jadi suku ke-25 dari barisan tersebut adalah 101. Baiklah, langsung saja di sini saya akan membahas tentang deret aritmatika. Nah, deret aritmatika adalah penjumlahan dari suku-suku pada barisan aritmatika. Kalau pada barisan aritmatika itu menggunakan tanda koma, kalau dalam deret aritmatika ini menggunakan tanda tambah. Misalnya 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 dan seterusnya.
Nah, rumus deret aritmatika ini yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Atau bisa juga Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Nah, untuk Sn sama dengan N dikali UT itu merupakan rumus dari suku tengah dari barisan aritmatika. Nah, langsung saja kita ke pembuktian rumusnya. Kita misalkan deret aritmatika itu adalah Sn. Berarti kita ambil sembarang angka. Kita misalkan di sini 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 12. Kemudian kita ubah dari yang terbesar ke yang terkecil. Berarti 12 ditambah 10 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 2. Langkah selanjutnya yaitu kita jumlahkan kedua ini. Berarti muncul 2 Sn sama dengan 2 ditambah 12 hasilnya 14. Kemudian 4 ditambah 10 hasilnya 14. 6 ditambah 8 hasilnya 14 sampai seterusnya. Sehingga semuanya hasilnya 14. Nah, 2 Sn sama dengan, karena 14 ini ada sebanyak 6 kali, maka 6 dikali 14. Nah, kemudian 2 ini kita pindahkan ke kanan sama dengan, yaitu menjadi 6 per 2 dikali 14. Sn sama dengan 6 per 2, kemudian kita ambil yang awal dan yang akhir, berarti 2 ditambah 12, kan sama juga hasilnya 14. Nah, secara formal rumus deret aritmatika adalah sebagai berikut. Sn sama dengan A, yang dimana suku pertama itu kita lambangkan sebagai A, kemudian ditambah A ditambah B, tambah dalam kurung A ditambah 2B, titik-titik, sampai seterusnya. Nah, kemudian Sn sama dengan, kita ambil dari yang paling tinggi ke sampai yang terendah, sehingga menjadi seperti ini. Nah, kemudian kita jumlahkan keduanya, yang ini dijumlah dengan yang ini, sehingga 2Sn sama dengan A ditambah dalam kurung A tambah N dikurang 1 kali B, hasilnya adalah 2A ditambah N dikurang 1 kali B. Kemudian A tambah B kita jumlahkan dengan A tambah N dikurang 2 dikali B, hasilnya juga 2A tambah N dikurang 1 kali B, sampai seterusnya. Nah, sehingga 2Sn sama dengan N kali 2A tambah N dikurang 1 kali B, karena semua hasilnya ini 2A ditambah N dikurang 1 kali B. Sehingga Sn sama dengan duanya ini, dua yang ini kita pindahkan ke sebelah kanan sama dengan menjadi N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, dari rumus di samping juga bisa kita kembangkan lagi menjadi bentuk Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A tambah N dikurang 1 kali B, yang ini tadi. Kemudian 2A ini kan sama juga artinya dengan A ditambah A, maka N per 2 dalam kurung A ditambah A ditambah N dikurang 1 dikali B. Kemudian Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A ditambah, kita masukkan yang A ini ke dalam kurung, A tambah N dikurang 1 dikali B, sehingga Sn sama dengan N per 2 kemudian ditambah A ini kemudian dikalikan dengan yang A ini, dan yang ini kan rumus dari UN, maka kita tulis saja UN. Nah, dari rumus yang ini juga bisa kita sederhanakan lagi menjadi Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A ditambah UN, yang ini. Kemudian 2 ini kita pindahkan ke dalam kurung yang ini, sehingga menghasilkan rumus untuk suku tengah dari barisan aritmatika. Nah, contoh soal yang pertama yaitu rumus jumlah N suku pertama deret bilangan 2 tambah 4 tambah 6
ditambah titik-titik sampai dengan UN adalah, nah cara mencarinya kita cari dulu apa yang diketahui. Di sini kan A-nya atau suku awalnya yaitu 2. Kemudian B atau beda itu rumusnya adalah U2 dikurang U1. Berarti 4 dikurang 2, maka hasilnya 2. Nah, yang ditanya adalah rumus jumlah N suku pertama barisan aritmatika. Nah, berarti kita ambil rumusnya yang tadi, Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Kemudian tinggal kita masukkan. N-nya tadi kan belum diketahui. Berarti N per 2 dalam kurung 2 tetap, kemudian A-nya tadi di sini 2 ditambah N dikurang 1, kemudian bedanya adalah 2. Nah, sama dengan N per 2 dalam kurung 2 dikali 2 hasilnya 4, kemudian ditambah N dikali 2 2N, kemudian min 1 dikali 2 min 2. Maka N per 2 dalam kurung 4 ini kita kurangkan dengan 2, hasilnya adalah 2. Kemudian 2N-nya turun di sini. Nah, maka N per 2 kita keluarkan yang 2 ini kan sama. Maka muncul seperti ini. Hasilnya juga sama kan? 2 kali N 2N. Kemudian 2 dikali 1 2. Sama juga seperti ini. Nah, kemudian 2-nya ini kita coret, maka N kali N kuadrat. Kemudian N dikali 1 hasilnya N. Jadi, rumus jumlah N suku pertama barisan aritmatika yaitu Sn sama dengan N kuadrat ditambah N. Nah, contoh yang kedua. Tentukan jumlah 8 suku pertama jika diketahui deret aritmatikanya adalah 3 ditambah 7 ditambah 11 ditambah 15 ditambah 19. Nah, cara penyelesaiannya sama juga. Pertama kita cari dulu apa yang diketahui. Di sini ada A-nya yaitu 3 atau suku awalnya. Kemudian bedanya, beda yaitu rumusnya U2 dikurang U1, berarti 7 dikurang 3 hasilnya 4. Nah, kemudian Sn sama dengan, kita masukkan rumusnya N per 2 dalam kurung 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Kemudian yang di sini tadi kan jumlah 8 suku pertama, berarti S8 sama dengan N-nya 8 per 2, kemudian dalam kurung 2-nya tetap, kemudian A-nya kita masukkan 3 ditambah N-nya tadi 8, kemudian dikurang 1 dikali bedanya 4. Nah, maka S8 sama dengan 8 per 2, kemudian 2 dikali 3 6 ditambah 8 dikurang 1 7 dikali 4 28. Maka S8 sama dengan 8 dibagi 2 hasilnya 4, kemudian 6 ditambah 28 hasilnya 34. Maka S8 sama dengan 4 dikali 32 hasilnya 136. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh Raihan Sri Amelia. Di sini saya akan menjelaskan tentang barisan dan deret geometri. Nah, dalam barisan dan deret geometri itu kita mengenal yang namanya rasio atau perbandingan. Nah, untuk mencari rumusnya itu ada rasio sama dengan UN dibagi UN-nya dikurang 1. Contohnya, ada sebuah barisan 1, 2, 4, 8, titik. Nah, dari rasionya itu rumusnya kan UN dibagi UN dikurang 1. Kita coba aja yang U2-nya, suku keduanya dibagi, berarti kan yang di sini N-nya 2, kalau berarti yang di bawah N kurang 1 berarti 2 dikurang 1 sama dengan 1, berarti U1. Nah, U2-nya ini kan 2 suku keduanya, dan U1-nya 1 berarti 2 dibagi 1. Nah, hasilnya ini dapatlah namanya 2. Atau bisa juga kita cari yang suku keempat atau U4-nya. Nah, berarti yang di bawah U3 dikurang 1, U4 dikurang 1 sama dengan 3. Berarti U3, nah U4-nya 8, U3-nya 4, 8 dibagi 4, 2. Dapatlah hasilnya 2. Nah, dari sini dapat kita lihat rasionya itu sama, tetap.
rasionya itu 2. Berarti dalam barisan dan deret geometri ini memiliki rasio atau perbandingan yang tetap. Selanjutnya untuk barisan geometri. Diketahui A, AR pangkat 2, AR pangkat 3, titik adalah barisan geometri. Jika kita gunakan pemisalan berikut. Misalnya U1-nya ini kita misalkan A-nya ini U1, U2-nya itu AR, U3-nya itu sama dengan AR pangkat 2. Nah, dari pemisalan ini kita ketahui berarti N-nya ini dikurang 1 untuk yang pangkat R-nya ini. Nah, berarti UN sama dengan A dikali R, N dikurang 1. Nah, jadi dapatlah ini bentuk umum dari barisan geometrinya, yaitu UN sama dengan A dikali R, N pangkat 1. Dimana UN-nya ini yaitu suku ke N-nya, A-nya itu suku pertamanya, R-nya itu rasio yang tetap, dan N itu banyaknya suku. Langsung ke contohnya. Carilah suku kelima dari barisan geometri, di mana suku pertamanya itu adalah 4 dan rasionya adalah 2. Penyelesaiannya diketahui dari sini, dari soal kita dapat lihat suku pertamanya itu A-nya itu berarti 4, rasionya itu 2, berarti N-nya itu 5. Yang dicari suku kelima, ditanyakan suku kelima. Langsung kita jawab. U5 sama dengan A dikali R, N-nya yang tadi kurang 1, 5 dikurang 1 berarti 4. Suku pertamanya ini A-nya 4, kita masukkan nilainya 4, dikali rasionya 2, 2 pangkat 4 sama dengan berarti 2 pangkat 4, 16, dikali 4, 64. Jadi dapatlah suku kelima dari barisan geometri ini 64. Lanjut ke deret geometri. Deret geometri merupakan jumlah suku-suku atau bilangan-bilangan dalam suatu barisan geometri. Nah, coba kita lihat barisan berikut ini. Ada 1, 3, 9, 27, 81, 243, 729, titik, UN. Nah, jika suatu suku-suku barisan geometri ini kita jumlahkan, maka akan diperoleh 1 ditambah 3 ditambah 9, ditambah 27, ditambah 81, ditambah 243, ditambah 729, ditambah titik, ditambah UN. Maka bentuk seperti ini disebut dengan deret geometri. Nah, jadi deret geometri adalah suatu deret bilangan yang memiliki rasio atau perbandingan yang tetap. Nah, adapun rumusnya, jika R-nya itu kurang dari 1, kita menggunakan rumus yang ini, yaitu Fn sama dengan A buka kurung 1 dikurang R pangkat N tutup kurung per 1 dikurang R. Nah, atau untuk rasio, jika rasionya itu lebih dari 1, menggunakan rumus yang ini, yaitu Sn sama dengan A buka kurung R pangkat N dikurang 1 tutup kurung per R kurang 1. Nah, kalau rasionya kurang dari 1 menggunakan rumus yang ini. Kalau rasionya lebih dari 1 kita gunakan rumus yang ini. Langsung kita ajak ke contohnya. Carilah jumlah dari 7 suku deret geometri 1 ditambah 3 ditambah 9 ditambah titik. Penyelesaiannya, nah dari deret geometri ini kan belum diketahui rasionya. Kita cari dulu nilai rasionya. Kita itu ada R sama dengan nilai rasio. Cara mencari rasio kan UN per UN kurang 1. Kita ambil aja untuk U2 nya per, berarti U2 dikurang 1. Nilai suku keduanya ada 3, suku pertamanya 1, berarti 3 dibagi 1, 3. Nah, dapatlah rasionya itu ada 3. Karena rasionya itu lebih dari 1, kita gunakan rumus yang ini. Jadi Sn sama dengan A buka kurung R pangkat N dikurang 1 tutup kurung per R kurang 1. Yang ditanya 7 jumlah dari 7 suku deret geometri, berarti S7 sama dengan suku pertamanya itu 1, rasionya itu tadi 3, pangkat 7 per 1. Dikurang 1 tutup kurung per rasionya 3 dikurang 1. Dapatlah hasilnya 2186 bagi 2 dengan
1093. Jadi jumlah dari 7 suku deret geometri 1 ditambah 3 tambah 9 tambah bla bla yaitu 1093. Baiklah, hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi terakhir dari kelompok 6, yaitu deret geometri tak hingga. Nah, apa sih deret geometri tak hingga? Nah, deret geometri tak hingga itu adalah penjumlahan suku-suku pada barisan geometri yang banyaknya tidak terbatas. Jadi, jika kita jumlahkan suku-sukunya itu, dia tidak terbatas banyaknya. Nah, bentuk umumnya itu adalah A tambah AR ditambah AR pangkat 2 ditambah AR pangkat 3 dan seterusnya. Nah, di sini titik-titik ini melambangkan bahwa dia itu tidak terbatas atau tak hingga, di mana A-nya adalah suku pertama dan R-nya adalah rasionya. Ternyata deret geometri tak hingga ini tuh ada dua jenisnya, yaitu yang pertama deret geometri tak hingga konvergen dan yang keduanya deret geometri tak hingga divergen. Nah, apa sih pengertian dari kedua jenis ini? Kita lanjut. Nah, yang pertama yaitu deret geometri tak hingga konvergen. Nah, konvergen itu artinya memusat atau tidak menyebar, di mana deret geometri tak hingga yang konvergen berarti deret geometrinya masih memiliki jumlah limit. Maksud di sini adalah semua sukunya itu jika kita jumlahkan itu dia memiliki nilai, yaitu memiliki hasil, di mana deret geometri tak hingga jenis ini itu dia rasionya itu di antara -1 dan 1 atau R mutlaknya itu kurang dari 1. Nah, kita bisa melihat dari misalnya ada soal seperti contoh ini juga, deret geometri tak hingga konvergen itu dia semakin ke kanan maka bilangannya itu nilainya semakin kecil. Kita lihat di sini, tentukan jumlah deret geometri tak hingga 27 tambah 9 tambah 3 tambah 1. Nah, semakin kanan dia maka nilainya semakin mengecil. Itulah dia ciri-ciri dari deret geometri tak hingga konvergen. Nah, rumusnya itu yaitu S tak hingga sama dengan A per 1 dikurang R. Nah, dimana kita ketahui A-nya itu suku pertama dan R-nya adalah rasionya. Cara mudah menghafalnya itu kalau deret geometri tak hingga konvergennya itu S tak hingganya sama dengan air. Itu cara mudah menghafalnya. Kita langsung masuk ke contoh. Di contoh tadi kan dikatakan tentukan jumlah deret geometri tak hingga 27 tambah 9 tambah 3 tambah 1 tambah 1 per 3 sampai seterusnya. Nah, gimana cara menjawabnya? Kita lihat dari soalnya itu limit jumlah deret ini bisa kita tafsir. Kenapa? Karena deret ini jika diteruskan sampai N tak hingga maka UN-nya itu nilainya mendekati 0, sehingga cara menjawabnya itu kan kita udah tahu tuh A-nya sama dengan 27. Nah, cara mencari rasionya itu yaitu seperti materi sebelumnya, suku kedua per suku pertama atau suku selanjutnya itu per suku sebelumnya. Nah, misalnya nih 9 per 27 itu dapat dikecilkan menjadi 1 per 3. Kemudian kita masukkan aja nilainya ke rumusnya, yaitu S tak hingga sama dengan A per 1 kurang 2. A-nya 27 per 1 dikurang R-nya 1 per 3. Sehingga jadinya 27 per 3, 2 per 3 sama dengan 81 per 2. Gimana dapatnya 81? Yaitu 3-nya kita kalikan dengan 27 menjadi 81 per 2. Nah, kita lanjut. Selanjutnya, ternyata deret geometri tak hingga konvergen ini itu jika dapat juga dibagi menjadi dua bagian dalam satu persoalan, yaitu suku ganjil dan suku genapnya. Dimana kalau suku ganjilnya itu bentuknya itu A tambah AR kuadrat tambah AR pangkat 4 tambah AR pangkat 6 dan seterusnya. Apa sih yang membedakannya itu? Jadi kalau dia ganjil, R-nya itu pangkatnya genap. Nah, suku pertamanya A dan R-nya itu adalah R kuadrat. Dengan rumusnya
S tak hingga ganjil itu sama dengan A per 1 dikurang R kuadrat. Kan sama aja seperti sebelumnya, yang membedakannya ini nilai R-nya adalah R kuadrat. Nah, selanjutnya dari geometri suku genapnya. Yang membedakannya, kalau tadi dia suku ganjil, maka pangkat R-nya itu adalah genap. Nah, ini kebalikannya, kalau dia genap maka pangkatnya ganjil, yaitu AR tambah AR pangkat 3 tambah AR pangkat 5 dan seterusnya. Nah, jadi di sini dia suku pertamanya adalah AR. Jadi masuk ke rumus pun yang biasanya di atasnya itu suku pertamanya A, kalau di sini karena dia suku pertamanya R, jadi rumusnya S tak hingga genap itu sama dengan AR per 1 kurang R pangkat 2. Sama ya, yang membedakan cuman nilai A-nya. Nah, dari rumus-rumus ini maka kita dapat menentukan rasionya jika apabila yang diketahui itu cuman S tak hingga dari suku ganjil dan suku genapnya, yaitu R sama dengan S tak hingga genapnya per S tak hingga ganjilnya. Biar lebih paham, kita masuk ke contohnya langsung. Nah, contohnya yaitu jika jumlah suatu deret geometri tak hingga adalah 32 dan jumlah semua suku genapnya adalah 14, maka rasio dan suku pertama dari deret geometri tersebut adalah, kita langsung jawab. Nah, kan dari ketahui tuh jumlah suatu deret geometri tak hingganya itu adalah 32. Nah, jumlah semua suku genapnya 14 dan jumlah suku ganjilnya itu gimana carinya? Yaitu jumlah semua suku deret geometrinya itu dikurang jumlah semua suku genapnya, yaitu 32 dikurang 14, maka kita dapat S tak hingga ganjilnya itu sama dengan 18. Nah, tadi kan ditanya rasionya tuh, cara mencari rasionya rumusnya kan S tak hingga genap per S tak hingga ganjil. Kita masukkan aja angkanya, yaitu 14 per 18, bisa dikecilkan menjadi 7 per 9. Nah, yang selanjutnya ditanya suku pertamanya, yaitu si A-nya. Nah, S tak hingganya sama dengan 32. Nah, kita masukkan ke rumus yang biasanya, yaitu A per 1 dikurang 7 per 9 sama dengan 32. Nah, maka A per 2 per 7 itu sama dengan 32. Maka A-nya itu sama dengan 32 dikali 2 per 7-nya. Maka A-nya itu sama dengan 64 per 7. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu yang nomor 2. Deret geometri tak hingga divergen. Tadi kan udah konvergen, sekarang divergennya nih. Nah, apa sih arti divergen? Divergen itu kebalikannya dari konvergen. Konvergen tadi memusat atau tidak menyebar. Nah, sedangkan divergen itu artinya menyebar. Di mana deret geometri tak hingga yang divergen itu berarti deret geometrinya tak hingga yang tidak terbatas jumlahnya. Di mana syaratnya itu R-nya itu harus kurang dari -1 atau R-nya lebih dari 1, atau R mutlaknya itu lebih dari sama dengan 1. Nah, karena tidak memiliki limit jumlah, jika ditanyakan jumlah deretnya sampai tak hingga, maka jawabannya adalah S tak hingga ya, jawabannya ya tak hingga. Nah, kita masuk ke contohnya. Tentukan jumlah deret geometri tak hingga 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 dan seterusnya. Di sini kita bisa melihat ciri-ciri dari deret geometri tak hingga yang divergen. Dia semakin ke kanan, maka deret geometrinya itu suku-sukunya bilangnya itu semakin besar. Nah, gimana menjawab? Kita langsung jawab ya. Jawabnya tuh deret geometri ini punya R-nya itu kan mencari rasionya suku yang kedua per suku pertama, atau suku yang selanjutnya itu per suku yang sebelumnya. Makanya 4 per 2 sama dengan 2. Nah, dari sini kita lihat rasionya. Kan memenuhi itu syarat deret geometri tak hingga divergen tadi, yaitu R-nya kurang dari -1 atau lebih dari 1. Nah, karena ini R-nya lebih dari 1, maka kita dapat mengetahui kalau ini tuh contoh dari deret geometri tak hingga divergen. K S tak
tak hingga itu sama dengan tak hingga. Kenapa? Karena deret tak hingga semakin besar, maka penjumlahannya juga semakin sangat besar. Jadi jika kita jumlahkan suku-sukunya itu sampai seterusnya, kita tidak dapat mendefinisikan berapa hasil dari penjumlahan suku-sukunya karena dia semakin besar. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Penggunaan deret geometri tak hingga. Jadi, deret geometri tak hingga ini ada kejadian atau hal-hal yang terjadi di kehidupan sehari-hari itu dia berhubungan dengan deret geometri tak hingga ini. Nah, apa sih itu yang bisa kita menggunakan deret geometri tak hingga? Yaitu masalah menghitung panjang lintasan dari pantulan bola. Nah, bola itu jika kita mantul-mantul, itu di situ terdapat pengerjaan kita itu dengan persoalan deret geometri tak hingga. Kok bisa? Nah, lanjut ya. Kenapa? Nah, di sini itu dia ada dua kondisi masalahnya. Yang pertama, bola yang dilempar ke atas dan memantul sampai berhenti. Nah, yang kedua itu bola yang dijatuhkan dari atas, memantul sampai berhenti. Nah, yang pertama, bola dilempar ke atas. Nah, apabila ada suatu bola nih, kita misalkan ya bola kasti atau sebagainya, kita lemparkan ke atas. Nah, kemudian dia kan turun ke bawah tuh sampai ke lantai. Nah, sampai di lantai dia akan memantul. Nah, tinggi yang kita lemparkan ke atas itu kita simbolkan dengan A atau lintasan yang pertama atau suku pertamanya. Nah, pantulannya itu kita lambangkan R atau rasionya. Nah, apabila bola dilempar ke atas itu maka dia akan memantul dan berhenti. Maka bola akan melewati dua kali lintasan yang sama. Kan kalau kita lemparkan ke suatu titik, dia akan turun ke lantai, maka lintasannya itu sama. Pas ketika kita naikkan ke atas dengan yang turun ke lantainya, dia sama tingginya, makanya dibilang dua kali lintasannya sama. Nah, jadi rumusnya itu kita dapat mengetahuinya PL-nya itu atau panjang lintasan bola itu sama dengan 2 kali A per 1 dikurang R. Kalau bedanya dengan yang sebelumnya, itu cuma bedanya ini 2 kali melewati lintasannya yang sama. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Ini bola. Nah, yang kedua itu bola dijatuhkan dari atas. Nah, misalnya ada suatu bola, kita jatuhkan dari ketinggian A dan memantul R dari tinggi sebelumnya. Nah, kasus ini tuh sama dengan sebelumnya, yaitu menghitung panjang lintasan bola yang dilempar. Nah, ke atas. Namun pada saat ini kita tidak ikut menghitung panjang lintasan pada saat bola dilempar ke atas. Nah, itu aja yang membedakannya. Kalau kita jatuhkan, maka kita nggak usah menghitung yang namanya yang saat kita lemparkan bola ke atas. Nah, tadi di dalam rumus yang saat kita lemparkan bola ke atas itu disebut dengan A. Maka yang membedakannya cuma itu aja, kita nggak menghitungnya, sehingga rumusnya itu PL-nya sama dengan rumus seperti sebelumnya, 2 kali A per 1 dikurang R. Nah, kalau kita tidak menghitung yang saat kita lempar ke atas, maka kita kurang dengan A. Jadi membedakannya. Kan kenapa seperti itu? Karena jika kita jatuhkan, baru dia akan memantul ke atas. Yang tidak adanya itu saat kita lemparkan ke atas tadi. Itu yang membedakannya. Maka sehingga dia ini rumusnya dikurang A. Nah, biar lebih paham lagi, kita masuk ke contoh soalnya. Nah, contohnya ini sebuah bola tenis meja dilemparkan ke atas. Ini contoh yang dilemparkan ke atas ya. Dan mencapai ketinggian 4 meter. Berarti A-nya 4 meter. Nah, setiap bola sampai pada daratan bola memantul 3/4 kali dari ketinggian sebelumnya. Nah, dari soal ini kita bisa mengetahui R-nya itu 3/4. Nah, yang jadi pertanyaan, panjang lintasan yang dilalui bola tenis meja yang memantul sampai berhenti adalah? Kita jawab. Nah, penyelesaiannya, karena tadi kita udah
mengetahui A-nya sama dengan 4 meter dan R-nya sama dengan 3/4, maka PR-nya itu kita tahu kan rumus sebelumnya, yaitu PR-nya 2 kali A per 1 dikurang R. Nah, A-nya kan 4, R-nya 3/4, jadinya 2 dikali 4 per 1 dikurang 3/4. Maka PR-nya sama dengan 2 kali 4 per 1/4. 4 per 1/4 itu bisa kita balikkan menjadi 4 dikali 4 per 1. 4 kali 4 per 1 itu 16. Nah, 16 dikali 2, 32. Maka panjang lintasan bolanya itu atau PR-nya sama dengan 32 meter. Maka panjang lintasan yang dilalui bola tenis meja yang memantul sampai berhenti adalah 32 meter. Nah, mungkin cuman sampai di sini yang dapat Nisa jelaskan tentang materi deret geometri tak hingga. Mungkin apabila kelompok 6 ada kesalahan dalam kata tutur bahasa, kami mohon maaf karena sesungguhnya kami hanya manusia biasa yang tidak luput dari silap dan kesalahan. Kami ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton video kami sampai habis. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi terutama kami dan kita semua. Amin. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.